Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya M. Reginald Brian saya dari Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, NPM 24783117. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait tentang storage prosedur pemrograman basis data dengan dosen pengampu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Nah, sebelum saya menjelaskan atau memaparkan tentang store prosedur ini, di sini saya sudah menyiapkan kode yang sebelumnya sudah sempat saya pelajarin. Di sini kode-kodenya gunanya apa. Di sebelah sini juga ada PPT dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Di sini kita diminta untuk mempraktikkan satu persatu dari kode-kode yang di sini mempraktikkan dan juga mempelajari. Nah, jadi di sini saya sudah buat kodenya dulu, baru saya tag video. Nah, di sini kita pertama-tama sesuai dengan langkahnya itu persiapan, yaitu kita membuat tabel dulu. Yang pasti kita pertama itu use demos mahasiswa ini. Nah, use demos mahasiswa ini itu nama database ya. Nah, nama database saya di sini create database Reginald. Nah, di sini namanya Reginald. Jadi kita execute dulu dan jangan lupa kita use juga. Kita use. Nah, setelah itu kita jangan lupa yang namanya create table. Nah, create table. Nah, pada perintah di sini kan diminta untuk tambahkan 10 data sampel jika tabel kosong. Nah, ini kita buat tabelnya dulu, yaitu tabel yang mempunyai data name, nama, jurusan dan juga tanggal lahir. Nah, di sini saya sudah membuat menyiapkan kodenya. Langsung saja kita execute. Nah, di sini juga saya mempunyai data dummy untuk mengisi data dari si tabel ini. Nah, ini saya ada 4. Jadi langsung aja kita execute. Sebelum kita execute mungkin kita bisa cek dulu tabelnya ini udah kebuat atau belum. Nah, di sini tabelnya udah kebuat tapi masih kosong. Jadi sebelum kita lanjut itu kita bisa isi dulu pakai insert into seperti biasa. Nah, ini insert into-nya ini di sini ada 10, saya hanya ada 4. Jadi langsung saja kita execute. Nah, ini sudah 4 row affected dan sudah masuk, berarti coba kita cek lagi. Nah, ini kita sudah masuk ya, berarti data yang kita masukin ini di atas udah masuk semua, Regina, Zakir, Adi Saputra, dan Imadi Adit. Dan lanjut kita di sini bakal membuat prosedurnya ya. Jadi kita nge-create prosedurnya itu, membuat prosedur itu yang cuman bertugas nampilin daftar mahasiswa yang berjurusannya di sini teknologi informasi. Nah, data dari yang ini create ini ke bawah itu untuk perintah select di dalam tubuh si prosedur tersebut. Nah, jangan lupa kita execute di sini. Execute. Oh, nih tadi ini si R-nya ini kita cuman gini doang tadi. Jadi kita ulangin ya. Nah, coba. Nah, udah komplit sukses ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk mengeksekusi prosedurnya itu tersebut. Jadi kita menjalankan prosedur dari si query editor SMS-nya, atau bisa dibilang memanggil si prosedurnya tersebut. Kita untuk melihat mahasiswa TI tersebut. Nah, kita coba execute. Nah, di sini ada, karena teknologi informasi itu cuman ada 2, jadi yang muncul cuman si Maulana sama si Aji nih. Maulana sama si Aji ya, bener ya, Maulana dan Aji. Karena yang 2 ini si Reginald dan Imadi Adit itu sistem informasi. Nah, lanjut di sini untuk langkah keempat itu kita diminta untuk memodifikasi prosedur, yaitu menggunakan alter. Nah, di sini fungsinya alter itu apa sih? Untuk mengubah prosedur agar sekarang bisa menampilkan semua mahasiswa dari jurusan sistem informasi dan juga tanggal lahirnya. Nah, di sini kita mengubah store prosedur menjadi
SP lihat mahasiswa TI. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan kodenya. Ya. Nah, ini alter prosedur SP lihat mahasiswa TI as begin. Perintahnya itu select yang dimodifikasi itu name, nama sesuai ya, tanggal lahir, from mahasiswa, where, jurusan, sistem informasi, and then go. Nah, di sini udah ya, kita udah and then juga udah kita siapin kodenya, jadi langsung aja kita eksekusi. Nah, di sini sudah komen sukses. Nah, coba kita setelah itu jangan lupa kita eksekusi lagi untuk melihat apakah prosedur dari query yang kita jalankan tadi, si alter tadi itu berjalan. Kita coba lihat. Nah, jalan ya. Jadi yang muncul hanya si Reginal dan si Adit doang nih. Jadi kita kan minta munculin berdasarkan name, nama, dan tanggal lahir dari tabel mahasiswa menggunakan jurusan yang sistem informasi. Nah, jadi ada tanggal lahir, ada name, ada nama, dan juga tanggal lahirnya. Saat dieksekusi menggunakan exit SP lihat mahasiswa TI. Nah, dan yang jangan lupa yang ke-6 itu adalah penghapusan prosedur, atau kita drop dulu prosedurnya. Kita bakal drop dulu prosedurnya. Nah, kita drop dulu prosedurnya ini. Nah, sudah kita drop kalau kalian mau lihat nih apakah dropan kalian itu berhasil. Drop itu berarti menghapus ya, menghapus prosedur dari database. Kita coba lihat apakah dia masih ada si prosedur ini. Coba lihat. Nah, cold not find store prosedur SP lihat mahasiswa TI. Ya karena apa? Tadi udah kita hapus, jadi nggak bisa ya. Nah, lanjut kita di sini ke praktik menggunakan parameter input dan output. Di sini kita menggunakan parameter input yang pertama yaitu. Nah, kita jangan lupa buat dulu si prosedur ini. Nah, prosedurnya ini kita buat si prosedurnya ini kita buat dulu, yaitu namanya create prosedur SP cari berdasarkan jurusan, sudah sesuai jurusan, cari varchar 50 as begin select. Yang kita select ini, jadi yang kita pilih nanti yang muncul itu bakal ada name, nama, jurusan berdasarkan tabel mahasiswa mengambil jurusan yang dicari dan juga langsung kita go. Nah, jadi sini kita membuat prosedur dengan parameternya itu input di sini ya. Parameter input itu untuk nama jurusan. Parameter ini dideklarasikan setelah nama prosedur diawali dengan simbol add ini yang A ini dan diikuti dengan tipe data. Itu wajib. Nah, jadi lanjut aja kita eksekusi untuk pembuatan prosedur cari berdasarkan jurusan ini. Kita execute. Nah, komen complete sukses. Setelah itu jangan lupa kalian eksekusi. Kalau yang tadi kan eksekusinya dia hanya eksekusi SP lihat mahasiswa menggunakan nama prosedurnya. Nah, tapi beda dengan yang menggunakan parameter input ini. Jadi dia saat dieksekusi kita harus menambahkan jurusan yang dicari. Seperti misalnya kita sekarang mau cari teknologi informasi. Ya, ini nanti yang akan muncul hanya dari teknologi informasi. Nah, benar. Di sini hanya jurusan teknologi informasi. Kenapa beda kayak tadi? Ini kan yang muncul tadi si name, nama, tanggal lahir. Karena di sini juga bisa kita lihat, kita mintanya itu yang muncul name, nama, sama jurusan berdasarkan tabel mahasiswa dari jurusan yang dicari. Nah, ini teknologi informasi muncul, yang ingin kita masukkan teknologi informasi, jadi yang muncul hanya teknologi informasi dan sudah sesuai yang muncul name, nama, dan jurusan. Seandainya jika kita ubah, maka tetap saja yang muncul bakal hanya dari sistem informasi, karena di sini cuma ada 2 jurusan, sistem informasi dan teknologi informasi. Kita coba. Nah, di sini nggak ada sistem informasi. Kenapa? Kita coba lihat lagi. Kenapa sistem informasinya nggak muncul? Nah, di sini nggak ada karena kita nah, tadi kita terlalu banyak spasinya. Jadi di sini mengandalkan sangat-sangat yang namanya ketelitian. Kalau spasinya kelebihan ataupun ada titik, ada koma, itu
nanti kayak tadi kosong, padahal aslinya ada. Nah ini sudah saya benahi tadi. Nah ini muncul kan, jadi yang tadi yang hanya muncul kan dari teknologi informasi, sekarang dari sistem informasi. Nah ini sudah muncul. Nah yang original sistem informasi. Oke, kita di sini sudah sampai mencari berdasarkan jurusan ini ya, menggunakan parameter input. Nah ini juga cara eksekusinya udah ya, udah kita lakuin tadi di sini, eksekusi berdasarkan nama parameter ini juga udah. Nah di sini kita bakal lanjut memakai parameter output. Jadi perlu diingat, setiap kita mau membuat beda fungsi parameter itu kita membuat parameter yang baru. Nah di sini saya membuat nama parameter output itu dengan nama SP hitung total mahasiswa jurusan sesuai dengan arahan PPT dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Jaka Fitra, Eskom MTI. Nah di sini kita langsung bisa membuat create prosedur dari si SP hitung total mahasiswa jurusan. Nah ini udah saya buat, kodenya udah saya siapkan, dan juga sudah saya benar-benar sesuaikan dengan PPT jurusan input, parcar 50 total mahasiswa. Dan juga ini kita di sini bertujuan kode ini kita itu membuat sebuah store prosedur yang menghitung total mahasiswa dalam satu jurusan dan mengembalikannya melalui parameter output. Nah, jadi di sini pertama kita bakal buat dulu sih yang ini tadi. Setelah kita go, baru kita bakal deklarasi. Nah ini kita coba dulu, kita eksekusi dulu kodenya buat hitung total mahasiswa jurusan. Nah sudah selesai. Lanjut, kita di sini diminta untuk langkah keduanya itu kita mendeklarasikan si variabel di luar store prosedur tersebut untuk menampung hasil dari deklarasi si jumlah init ini. Nah ini kita coba deklarasinya dulu. Kita ini deklarasi add jumlah underscore jumlah TI INT ya. Nah setelah itu jangan lupa kita eksekusi store prosedurnya dan menentukan variabel mana yang menampung output. Nah di sini bisa kita lihat eksekusi SP hitung total mahasiswa jurusan ini, jurusan inputnya itu kan teknologi informasi. Jadi nanti outputnya adalah jumlah mahasiswa dari teknologi informasi. Kalau kita ubah sistem informasi, maka ya akan memunculkan mahasiswa sistem informasi. Nah ini jadi nanti kemungkinan akan muncul tabel jumlah tabel informasi beserta angkanya. Nah ini kita coba aja eksekusi langsung. Nah ini kenapa belum ini Mas declare declare variabel jumlah TI. Nah ini jumlah TI-nya belum terdeklarasi. Nah ini sudah sukses. Kita lanjut ke ini tadi, berarti belum saya eksekusi yang deklarasinya, makanya dia bisa error. Nah lanjut, kita langsung saja mengeksekusinya. Kita coba. Nah di sini kenapa jumlah TI? Nah ini jumlah TI-nya itu belum ke deklarasi berdasarkan variabel. Nah jadi kita coba lihat dulu kenapa ini ada error di line 77 dan juga di line 78 ya. Katanya si jumlah T ini belum ke deklarasi. Coba lihat dulu sebentar, jumlah TI mus deklarasi dengan variabel. Nah ini masih ada yang belum dideklarasi. Coba kita lihat dulu sebentar. Oke, ini integer sudah benar, ini jumlah TI. Karena di sini bakal ada typo-nya ya guys ya. Jadi kita coba dulu sebentar. Jumlah teknologi case jumlah TI as varchar. Oh, nah di sini. Kenapa as a varchar? Kayaknya di sini ada perbedaan. Saat kita deklarasi kenapa jumlahnya ini integer? Jadi saat kita ini panggil ini, itu kenapa integer?
Di sini kita nulisnya integer, kenapa di sininya malah as a varchar. Nah kalau misalnya ini mau integer kayaknya sih gitu ya. Coba kita ganti dulu as integer, coba ya sesuai nanti. Nah coba kita eksekusi lagi. Nah ini masih aja salah ya, kenapa nggak tahu nih, sebentar. Jadi padahal udah saya pelajari dan itu bisa aja, tapi nggak tahu kenapa. Coba takutnya di sini ada salah. Jadi coba benar ini udah declare jumlah menurut PPT sih sudah benar ini jumlah outputnya. Untuk jumlah outputnya ini udah saya anuin. Kemudian eksekusi jurusan input ini sudah SP hitung total jurusan input dan jumlah output. Kemudian kata kunci output, jumlah output, jumlah kata kunci. Oh, nah jadi ini ada ketelitian saya, di mana di sini seharusnya kita tuh udah kita declare. Nah ini kita eksekusinya itu cuma di sini doang ya teman-teman. Nah kita harusnya nggak bisa satu-satu, nggak bisa dua-dua ini tetap aja sabar, ada yang salah. Coba int tetap ini juga tetap ini tetap tetap varchar. Nah ini kita deklarasi ulang. Kita deklarasi, jangan lupa juga di sini kita eksekusi. Nah ini kenapa nih masih jadi jumlah TI, padahal udah benar ini kodenya, kenapa masih salah? Sebentar, coba saya perbaiki, coba saya analisis dulu. Eksekusi kan tulisan input teknologi yang berhasil, jumlah TI output. Nah ini harusnya sih udah benar sih. Nah coba kan tapi kan yang disebut kan variabel jumlah. Nah berarti seharusnya di sini nih kita nih cuma sampai sini doang bereksekusi nih. Ini pas execute kenapa? Most deklarasi variabel jumlah ini udah kita deklarasi loh padahal. Coba ya, apa dia maunya di deklarasi ini ya, deklarasi mana ya? Padahal ini udah kita deklarasi ya. Tuh, udah kita deklarasi, dan juga ini kita udah coba eksekusi pun ini nggak mau nih, nggak tahu kenapa. 18 most deklarasi di scale variabel jumlah, atau kita coba ya, atau ini cuma maunya dia jumlah doang ya, nggak mau pakai TI. Tapi kalau pakai TI sih bisa aja sebelum record ini. Kita coba dulu jumlah kita coba dulu jumlah ya, langsung pakai TI ya. Oke, berhasil. Nah ini masih nggak mau nih, nggak tahu error. Bentar ya, saya coba ini sebentar, kita coba ini dulu. Oke, baik, kita lanjut. Sepertinya ada kesalahan dari sayanya, seharusnya kita langsung begini sepertinya. Nah jadi saya agak sedikit lupa tadi bahwasannya kita ini seharusnya saat kita declare jumlah ini, integer ini, dan juga SP hitung total mahasiswa jurusan ini, jurusan inputnya kan teknologi informasi, total mahasiswanya itu variabel jumlah, output, select jumlah ini, tes jumlah ini. Jadi tadi itu saya kan declare dulu, baru satu-satu, seharusnya itu langsung semua. Nah ini juga saya tadi sempat tanya ke Gemini,
Nah, ini Gemini menjelaskan bahwasannya kalau misalnya kita itu solusinya itu kita harus eksekusi itu setiap bloknya itu mulai dari deklarasi sampai select. Nah, jadi di situ saya baru ingat. Jadi di sini lanjut saja. Nah, jadi itu adalah jumlah mahasiswa teknologi informasinya itu ada 2. Di sini ada 2. Sesuai dengan inputan ini ya, 2. Dan juga ini saat kita deklarasi ini ada 2. Nah, ini no column name karena kita nggak kasih nama di kolomnya ya. Nah, mungkin segitu dulu untuk video saya kali ini. Jika ada error-error saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada dosen pengampu saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.